Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Adila Nursa Sabila. Nah, sekarang saya bakalan nanya ke semua anggota keluarga Dila, bagaimana sih kesehatan mereka di masa corona ini. Ikutin terus ya. Nah guys, target pertama kita adalah Bapak, yaitu Pak Nasrullah Darwis. Oke, mana Bapak? Jadi bagaimana kesehatan Bapak di masa corona ini? Ya, di masa pandemi corona ini kesehatan stabil, malah jauh lebih sehat karena semua pekerjaan kita selesaikan dari rumah, work from home. Nah, gara-gara pandemi corona ini kan kita harus work from home. Nah, apa perbedaan yang Bapak rasakan ketika work from home? Yang saya rasakan dengan work from home itu adalah tugas-tugas individu bisa diselesaikan dengan baik, hanya terkendala ketika rekan kerja juga ini kurang online gitu, sehingga kadang kami harus menunggu sampai dia bisa online karena terkendala dengan pandemi. Tapi kalau pekerjaan itu secara pribadi ya kita bisa laksanakan dengan segera, malah jauh lebih cepat. Oke, next question. Nah, bagaimana cara supaya anak-anak kecil itu terhindar dari corona? Kan mereka itu kurang bisa mengikuti aturan. Nah, ini pertanyaan sulit nih. Sangat-sangat sulit. Karena kita tahu anak kecil itu tidak mudah untuk dipisahkan dengan temannya, pengen bermain aja, dan dia belum bisa mengikuti semua protokol-protokol yang diberikan oleh orang dewasa. Nah, disinilah diperlukan kehadiran seorang ayah, seorang ibu, kedua orang tua yang bisa mendampinginya dia di rumah setiap saat. Jangan ibunya main WA, anaknya pergi main sendiri, ketemu sama siapapun nanti kan repot jadinya. Nah, perlu pendampingan secara erat dari orang tua, terutama anak-anak. Kalau yang besar mah kasih petunjuk selesai. Kalau yang masih kecil ini usia SD, usia TK, sulit kita pisahkan dari teman-teman supaya demikian. Dan pertanyaan terakhir, apa tanggapan dan saran Bapak mengenai orang-orang yang masih berkeliaran di masa ini? Ya, saya berharap semua yang berkeliaran di luar itu memang termasuk kategori orang-orang yang memang punya kepentingan sangat mendesak. Jadi kalau tidak terlalu. Nah guys, sekarang kita menuju ke target kedua, yaitu Dika. Let's go. Dika, kamu tanya. Ya, Gimana kesehatannya Dika? baik. Pas corona ini Dika ndak batuk atau ndak apa-apa gitu? Nggak ada, tapi ada pusing dikit sama panas dikit. Oh. Terus kan ini libur corona, kan gara-gara corona kita libur kan? Ya, Nah, Dika senang nggak gara-gara corona ini kita libur? lumayan. Kenapa? Karena ada sedihnya, ada senangnya. Kalau senangnya apa? Kalau senangnya tuh bisa bersantai-santai di rumah. Terus kalau sedihnya? Kalau sedihnya nggak bisa ketemu sama teman-teman saya. Oh, oke. Makasih ya. Ya, Dadah. udah. Dan target kita selanjutnya adalah Andi. Oke, Andi. Andi senang nggak libur gara-gara corona ini? Enggak, Kenapa ndak? nggak bisa ketemu sama teman-teman. Terus apa lagi? Nggak bisa main sama teman-teman. Teman sekolah nih, teman apa nih? Teman sekolah. Terus kalau selama libur ini Andi ngapain aja di rumah? Belajar, Terus? ngaji. Nah teman-teman, mungkin sekian dulu ya videonya. Dan jangan lupa, aku, kamu, dan kita semua sangat berperan penting dalam pemberantasan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak usah keluar lah. Tapi kalau penting untuk mencari makanan buat anaknya dan sebagainya, itu juga wajib kita ini kan hargai. Hanya perlu dengan APD, alat pelindung diri yang memadai, paling tidak pakai jaket, sarung tangan, masker, dan beberapa tambahan lainnya, termasuk hand sanitizer yang bisa dibawa Ini bapak lagi setiap hari. Karena melarang warga juga keluar untuk hal-hal yang sangat urgent kaitan dengan kebutuhan fisik
kebutuhan makan dan sebagainya itu juga harus kita hargai. Saya kira demikian. Dan target kita selanjutnya adalah mama. Oke. Bagaimana kesehatannya mama di masa-masa seperti ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Nah, kan gara-gara kasus corona ini kita harus bekerja dan belajar dari rumah. Nah, apa yang mama rasakan atau perbedaannya ketika belajar harus ngajar dari rumah sama dari sekolah? Perbedaannya jelas berbeda. Kalau dari rumah ya kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman, dengan siswa atau dengan rekan kerja. Jadi silaturahminya sedikit terbatas. Tapi kalau kita bekerja dari rumah ada positifnya juga, kita bisa sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Terus hal-hal apa aja yang sudah mama lakukan nih supaya mama sekeluarga terhindar dari corona? Ya, yang sangat terlihat di keluarga kita yaitu selalu menggalakkan gerakan cuci tangan. Jadi setiap melakukan aktivitas baik dari luar rumah, misalnya dari halaman masuk ke rumah cuci tangan. Habis bersih-bersih cuci tangan dulu, sebelum pegang hidung, sebelum pegang mulut cuci tangan dulu. Kemudian jika harus terpaksa keluar, kita juga menggunakan masker. Ya, sambil juga memantau suhu badan. Siapa tahu ada yang suhu badannya meninggi. Sarannya mama buat orang-orang yang masih harus bekerja di luar rumah. Ya, sarannya jika memang harus bekerja di luar rumah atau harus keluar dalam kondisi darurat, ya diupayakan menggunakan masker, kemudian menggalakkan selalu cuci tangan. Jadi kita sama-sama juga berdoa, selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih mama. Nah guys,